Berarti pertama dulu bahwa yang mati di tiang salib itu bukan Tuhan. Itu sepakat dulu. Bukan Tuhan, kemanusiaan Yesus itulah yang mati. Tuhan nggak bisa mati. Nggak usah panjang-panjang. Bukan Tuhan. Yang mati di tiang salib bukan Tuhan. Yang turun ke dalam kerajaan maut, yang mati di tiang salib tadi atau Tuhannya? Yang mati di tiang salib itu kemanusiaan Yesus. Kemanusiaannya nih. Bukan itu pertanyaannya. Sebentar dulu, Tuhan tidak bisa mati, bro. Sebentar. Iya, pertanyaannya bukan itu, Bang. Sebentar, selo sampai jam 6 kita. Sampai jam 6 pagi dulu lah. Boleh. Sampai jam 6 pagi kita. Kau bertanya sampai jam 6 pagi, ku persilakan. Oh, jam 5 lah, kau sholat nanti jam 5 kan? Ini. Boleh. Sebentar. Biar jelas dulu, biar 1 Petrus 3 ayat 18. Sebentar ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ingat, Tuhan kami nggak pernah mati. Dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Itu ya, catat Bang. Filipi 2. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dalil kedua. Dalam keadaan sebagai manusia. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Tuhan tidak mati. Nah, kalau begitu anak batak, apakah di dalam diri Yesus itu tidak ada Tuhan? Ada. Di dalam jasmani Yesus itu berdiam keilahiannya. Lo kenapa mati di kayu salib? Kan dia yang menyerahkan roh keilahiannya itu. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, itulah roh keilahiannya itu ke surga, matilah tubuh ini. Ketika Yesus belum menyerahkan nyawanya ke surga, roh keilahiannya belum dia serahkan ke surga, udah dicambuk enggak mati. Udah ditombak enggak mati. Udah dipasang kawat berduri enggak mati. Mana bisa mati? Kenapa? Karena Tuhan berdiam di dalam dirinya. Barulah setelah dia menyerahkan nyawanya ke surga, matilah Yesus itu. Itu. Semoga kau paham. Silakan Rahmat. Oke. Nah, sekarang yang saya tanya, yang turun ke dalam kerajaan maut itu yang mana, Bang? Kemanusiaan Yesus lah. Kemanusiaan Yesus itulah yang turun ke dalam kerajaan maut. Kemanusiaan Yesus itu. Berarti yang mengalahkan maut, ya, yang mengalahkan maut itu di alam maut itu kemanusiaan Yesus. Ya, benar. Nah, pertanyaan saya, Bang. Ya. Tadi kan di awal kita sudah sepakat bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, betul? Karena kan menjadi manusia nih. Menjadi manusia. Nah, artinya yang kau tanyakan adalah kenapa kemanusiaan Yesus ini bisa membangkitkan, kan begitu kan? Nah, bukan itu. Oke, silakan. Nah, tadi kan Abang katakan bahwa yang mati itu kemanusiaannya, bukan sisi Tuhannya, betul? Ya. Yang turun ke dalam kerajaan maut dan menaklukkan maut itu sisi keilahiannya atau manusianya? Manusia dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Menurut Bang Rudi, keadaan manusia, posisi manusia Yesus sebagai manusia yang pada saat 3 hari sebagai bangkai, mohon maaf ya Bang ya, kalau kita bahas itu bangkai, karena itu kan bangkai artinya sesuatu yang sudah mati di dalam kubur. Nah, apakah kemanusiaan Yesus selama 3 hari di dalam kubur itu memiliki kuasa? Memiliki kuasa. Mayat berkuasa? Berkuasa. Kenapa? Karena tubuh Yesus itu bukan dari laki-laki dan perempuan.
Makanya tubuh Yesus itu berkuasa sekalipun dia manusia, berkuasa karena tubuhnya itu nggak kayak tubuh kita. Kenapa? Karena tubuhnya itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu Bang Rahmat. Sumbernya itu berbeda. Gini loh, gini Bang Rahmat. Kalau kita mati, sudah arwah kita keluar dari tubuh ini. Tubuh kita ini nggak berkuasa. Kenapa? Uang tubuh kita ini berasal dari bapak dan mama kita. Mana ada kuasanya? Lah, tubuh Yesus kok berkuasa? Apa bedanya? Karena tubuh Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan hasil dari laki-laki dan perempuan. Itu yang membuat tubuh Yesus itu, sekalipun dalam keadaan mayat di alam kubur itu, dia bisa bangkit sendiri. Kenapa? Karena tubuh Yesus itu bukan seperti tubuh kita, tetapi firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itu Bang Rama. Ya. Jadi begini teman-teman ya, sama seperti kita tadi, walaupun baru ini kembali ke awal ya Bang ya, walaupun baru tidak percaya misalnya dalam iman Islam itu ada jin Islam, nggak masalah, karena itu sesuai dengan keyakinan kita dan berbeda dengan keyakinannya. Dan kita pun menganggap bahwa tidak sesuai dengan iman kita dan tidak sesuai dengan akal sehat. Bang Rudi menjawab bahwa bangkai punya kuasa, ya kita tidak bisa teman-teman memaksakan bahwa bangkai harus kuasa, tidak bisa. Karena memang ya kalau keyakinannya mempercayai bahwa ketika selama 3 hari bangkai Yesus itu memiliki kekuasaan. Mayat, bilang mayat. Beda mayat dengan bangkai apa Bang? Penggunaan kata-kata itu aja lah yang menjadi pembedanya. Penggunaan kata-katanya. Kalau bangkai kan, kalau saya gunakan bangkai kan nggak salah kan? Sebentar dulu Rahmat, sebentar dulu. Kalau bangkai itu kan bisa ke jasad hewan. Jasad hewan itu kan bisa disebut bangkai kan. Nah, kalau jasad manusia itu kan nggak bisa disebut bangkai. Tetapi dalam keyakinan saya bisa Bang. Dulu Rahmat, biar ku ajari kau. Kalau jasad yang pantas kita pakai itu adalah mayat, bukan bangkai. Nah baiklah, nggak apa-apa sih, karena memang tujuannya nggak berubah. Walaupun kita gunakan bangkai, kita gunakan mayat, tetap itu sesuatu yang punya nyawa tapi mati. Nah begitu. Jadi ketika Bang Rudi mengatakan bahwa ada seorang manusia yang mati, lalu dia berkuasa saat mati. Ya kita tidak bisa paksa teman-teman, tidak bisa paksa dan tidak boleh tertawakan karena memang itulah iman dari saudara kita di sebelah yang menyatakan bahwa mayat kuasa, walaupun bertentangan dengan akal sehat. Ya gimana lagi ya Bang ya, harus imani karena memang itu yang tertulis, begitu kan? Ya. Iya benar. Kan udah jawab tadi. Kenapa kalau Bang Rahmat mati, mayat Bang Rahmat itu nggak berkuasa? Kenapa? Uang mayat Bang Rahmat itu berasal dari laki-laki dan perempuan. Paling jadi busuk kan? Pasti busuk jadi tanah. Masukkanlah mayat Bang Rahmat. Atau nggak usah Bang Rahmat deh. Adalah orang lain mati nih. Sudah? Kuburkanlah mayatnya itu di tanah itu. 5 tahun busuk. Berbeda dengan mayat Yesus. Mayat Yesus nggak bisa busuk. Malah bangkit. Nah kenapa berbeda? Ya karena sumbernya berbeda. Mayat manusia yang busuk itu karena berasal dari laki-laki dan perempuan, berasal dari debu tanah. Sementara mayat Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu perbedaannya. Yohanes 1 ayat 18 ini ya, aku bukakan ya Bang. Yohanes 1 ayat 15, ayat 14 ini. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat itu, firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan sperma yang bertemu dengan ovum. Laki-laki melakukan perkawinan dengan perempuan, maka sperma keluar dari laki-laki, disambut oleh ovum dari perempuan, jadilah janin. Maka kalau ini pasti busuk di dalam tanah, karena berasal dari manusia. Tetapi jasad Yesus tidak akan busuk, harus bangkit. Kenapa? Karena jasad Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu perbedaannya. Itu jadi menurut Bang Rudi kan sekarang Yesus sudah bangkit dan berada di surga, betul kan? Benar, ya. Itu daging Yesus ada nggak sekarang di surga? Tidak ada, sudah seperti semula. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman, esensi Allah, wujud Allah telah menjadi manusia.
Setelah pekerjaannya selesai menjadi manusia, kembali ke sorga, tidak ada lagi darah dan daging itu. Jadi sekarang darah dan daging Yesus itu sekarang di mana itu? Namanya ialah kembali menjadi firman. Namanya ialah firman Allah. Ini dalilnya ya Oh, bro. jadi maksudnya gini tiba-tiba hilang aja gitu. Darah dan dagingnya tiba-tiba ketika naik ke ada. surga. Ya, ketika dia naik ke surga. Sebentar ya. Oh. Jadi Yesus sekarang bukan manusia lagi, Bang. Iya, artinya daging sekarang nggak punya daging dia di surga. Artinya daging itu Tidak sudah ada hilang. darah Gitu. dan daging tidak mendapat bagian di dalam surga. Oke, artinya daging itu darah, daging, tulang dan semacamnya sekarang sudah hilang aja jadi firman gitu. Tidak ada darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Ya, sekarang kemana darah dan tulang Yesus? Darah, daging, tulang itu memang kemana sekarang? Sama seperti semula, Bang. Jadi Sabar firman. ya. Ya. Sabar dulu ya, sabar dulu saudara. Berarti tiba-tiba hilang ya? Ya, bukan hilang, berganti seperti semula. Ya berarti kan kalau berganti hilang tuh nggak kelihatan lagi darah dan dagingnya. Ya, benar. Oh iya. Ya. Nah, ini dia. Wahyu 19 ayat 12 dan 13 itu, Bang. Namanya ialah firman Allah. Sama seperti semula. Di mana tadi? Catat dulu kawan-kawan ya. Wahyu 19 ayat 12 dan 13 itu. Namanya ialah firman Allah. Maka kawan-kawan, jangan kalian pikir Yesus itu sekarang di surga manusia. Dia bukan utusan lagi sekarang. Dia pernah diutus ke dunia, benar dia utusan. Ketika dia masih berada di dunia itu. Nah sekarang dia sudah kembali ke surga. Kembali ke tempatnya semula. Bukan manusia lagi, bukan utusan lagi. Itu, semoga kawan-kawan paham. Itu Bang Rahmat. Berarti dia kan bang pas ketika bangkit itu kan punya daging. Iya benar. Nah, ketika bangkit punya daging. Terus Ya. dagingnya ini hilang di mana bang? Ketika terangkat ke surga itu, jadikan seluruh bangsa muridku. Artinya contoh nih, Yesus sekarang bangkit di sini, ini di bumi nih. Ya. Nah ini dia mau naik ke surga. Pas di mananya saya sampai di surga atau di tengah perjalanan? awan-awan itulah. Pas di bumi nya. Di awan-awan itulah. Coba lihat sebentar ya. Oh jadi ketika di awan tiba-tiba hilang gitu. Iya, sabar dulu. Sabar dulu. Oh. Ini bro ya, biar kutunjukkan sama Bang kenaikan manusia ke surga itu. Iya. Dua raja-raja ya. Masih jalan dia bro. Masih jalan, tiba-tiba terangkat ke surga. Dua raja-raja 2 ayat. Sampai di awan hilang gitu ya. Iya. Itulah kalau Kristen gini sebentar ya. 2 raja-raja 2 ayat 11 nih. Sedang mereka berjalan terus. Berjalan berarti ada dong tulang-tulangnya. Masa berjalan hingga ada tulang-tulangnya? Masa berjalan hingga ada dagingnya? Ada dong. Ya, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Nah, berarti berkata-kata ada dong lidahnya, ada dong mulutnya berkata-kata. Nah, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, jadi orang yang memiliki daging seperti kita ini, Tuhan berkehendak kita diangkat ke surga. Ya, hanya hitungan 0,01 detik tubuh kita ini tidak akan ada lagi. Karena darah dan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian juga ketika Yesus itu bangkit. Yesus bangkit dari kuburan. Tuhan enggak ikut ke kuburan. Tubuhnya itu aja yang di kuburan. Tuhan enggak mati. Ya, mayatnya itu aja yang di kuburan. Ketika mayat ini bangkit karena proses itu tadi, sumbernya kan bukan dari laki-laki dan perempuan. Firman yang menjadi manusia, makanya berkuasa untuk bangkit. Maka dia bangkit seperti semula. Seperti semula, makan lagi. Gitu loh, seperti semula. Sama seperti dia mati, demikianlah dia bangkit. Nah, tetapi proses kenaikannya ke surga itu, jadikan seluruh bangsa muridku, lalu kan dia akan terangkat ke surga perlahan-lahan. Nah, disitulah proses bergantinya jasadnya itu, darah dan daging itu menjadi firman Allah. Sama seperti semula ketika dia di surga. Itu silakan Bang Rahman. Oke bang. Jadi ketika tiba di awan-awan, daging, darah, tulang tadi tiba-tiba boleh dikatakan
habis gitu Bang ya. Kemudian Iya. jadi firman gitu, nggak kembali ke tanah atau apapun itu nggak kembali ke tanah. Tidak kembali ke tanah. Karena bukan berasal dari debu tanah kan? Kejadian 3 ayat 19 itu kan. Yang kembali ke tanah kan yang berasal dari debu tanah, benar kan? Nah, kenapa Yesus tidak kembali ke tanah? Kenapa mayatnya nggak busuk? Karena bukan berasal dari debu tanah. Itu Bang. Berarti Bang, selama di dunia berarti itu tubuh manusia yang dirasuki Tuhan. Betul? Tubuh manusia yang di dalamnya berdiam keilahian. Ya, sama itu Bang, dirasuki sama itu. Tidak, kalau dirasuki bisa saja. Kalau dirasuki kan bisa saja sembuh. Contoh kalau ada merasukimu, maka bisa saja yang merasukimu keluar, benar kan? Ya dong. Artinya Bang, dirasuki ini artinya ada sesuatu yang masuk gitu kan? Dan yang dirasuki ini, yang merasuki ini akan keluar sendiri kan? Kalau dia sudah waktunya keluar kan? Iya. Nah, berbeda dengan roh keilahian Yesus. Sama kan, ketika tugasnya selesai di bumi kan dia bangkit lagi. Ketika di awan-awan kan dia tinggalkan itu manusia yang dia masuki tadi. Di dalam kemanusiaannya berdiam keilahian, bukan dirasuki. Gini loh bro, gini sebentar ya. Itu ada satu, sabar dulu ya. Kenapa aku agak menyangkal bahwa di dalam tubuh Yesus itu dirasuki Tuhan? Karena aku mempunyai satu disiplin ilmu tentang kerasukan itu. Ini bukunya dia Bang. Coba baca dulu judulnya, bisa? Apa tuh? Bisa? Apa itu? Bisa Tuhan. Oh, kerasukan Tuhan. Iya. Kerasukan. Jadi ada ilmunya. Jadi Yesus itu bukan dirasuki roh Tuhan, bukan. Gitu. Jadi berbeda antara kerasukan dengan berdiam di dalamnya. Kalau kerasukan itu, contoh nih, ada satu roh merasuki Bang Rahmat. Bisa saja roh ini akan keluar dari Bang Rahmat. Gitu loh, entah sebulan abang dirasuki atau 1 hari abang dirasuki, bisa. Itu Bang, pertanyaan saya, ketika Yesus dikubur, rohnya keluar nggak? Yesus kan yang menyerahkannya, bukan roh Ya, itu yang keluar sendiri. Ya, artinya keluar sebentar. Kalau kerasukan, roh itu merasuki, roh itu bisa keluar sendiri. Itu kalau yang merasuki. Contoh nih, ada satu roh merasuki Bang Rahmat. Roh ini sendiri yang akan keluar, bisa. Bisa roh ini keluar sendiri kalau dia sudah bosan melihat Bang Rahmat. Nah, berbeda dengan keilahian yang ada di dalam diri Yesus, nggak bisa keluar. Hanya Yesus yang bisa mengeluarkannya. Makanya ketika Yesus mati, Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi roh itu tidak bisa keluar dari dalam diri Yesus. Nah, itulah artinya di dalam kemanusiaan Yesus berdiam keilahiannya itu. Itu perbedaannya dengan yang dirasuki itu, kesurupan Tuhan itu. Dan lanjut. Ya, mungkin ini bukan karya terbaik ya. Artinya masih banyak buku-buku yang menjelaskan tentang hal itu. Tetapi inilah salah satunya kenapa aku menyangkal, karena aku mempunyai disiplin ilmu tentang itu, gitu Bang. Dan ini sudah kutunjukkan tadi, inilah judulnya Kesurupan Tuhan. Itu Bang, silakan Bang, berikutnya.